Ada sesak yang menyeruak yang dirasakan oleh Guntur saat mengatakan kalimat terakhirnya itu. Sedih yang dirasakan oleh Guntur saat mendapati pernikahan putrinya itu hanya bertahan tak lebih dari 1 tahun. Namun Guntur pun lebih mementingkan kebahagiaan sang putri. Tak mengapa jika Raya menyandang gelar status janda daripada hidup di tengah-tengah keluarga tak tahu diri itu. Tapi Ren, apakah tidak menjadi masalah sama profesi kamu nantinya? Kalau misalkan kamu menangani kasus Raya juga David, sedangkan mereka berdua adalah suami dan istri. Tanya Guntur lagi pada Rendra sahabatnya itu. Kamu tidak usah hiraukan soal itu. Tentu saja aku tidak akan gegabah dalam hal ini. Aku sudah memperkirakannya secara matang. Mudah saja bagiku. Di kantor milikku kan ada beberapa pengacara yang ikut bekerja di sana. Guntur mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda sedikit mengerti dengan ucapan sahabatnya itu. Akan tetapi, kening yang sudah mulai keriput itu juga menunjukkan sedikit tanda ketidakpahaman akan maksud si pengacara kondang tersebut. Aku sedikit tidak mengerti nih, arahnya mau kemana? Bisa jelaskan lebih detail lagi? Tanya Guntur lagi pada Rendra. Ya, tentu saja salah satu dari Raya atau David yang hanya bisa memakai jasaku. Lalu, jadi maksud aku, biar urusan perceraian Raya dengan suaminya dihandle sama anak dari temanku. Usianya masih muda, mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Raya. Dia juga pengacara yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Aku jamin, dia pasti bisa menghandle masalah anakmu dengan menantumu. Nah, nanti urusan David kan kayaknya agak sedikit beribet nih. Jadi aku yang akan mengurusnya. Kamu tenang saja, sudah pasti aku tidak akan merugikanmu. Biar bagaimanapun, kalian terlebih lagi Raya memang berhak atas rumah orang tua David, sebab merenovasinya jika menggunakan uangmu. Jelas Rendra panjang lebar pada Guntur. Tampak jelas glorat kelegaan pada wajah Guntur. Baiklah, kalau begitu aku percayakan semua ini sama kamu. Yang penting, semua berjalan sesuai keinginanku. Bukan maksudku untuk berlaku curang. Toh keluarga mereka juga sudah menipuku, anakku juga istriku mentah-mentah begitu. Tentu saja mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Ucap Guntur dengan perasaan yang menggebu-gebu. Kamu gak usah khawatir, sebisa mungkin akan aku usahakan. Ya sudah kalau begitu, aku pamit dulu. Masih ada hal yang harus segera aku selesaikan. Kamu mau menemui Kevin, adiknya David? Mungkin saja, kalau nanti aku tidak sibuk. Bukankah aku harus sedikit jual mahal? Hahaha. Gelak tawa Hendra membuat Guntur juga ikut tergelak. Sungguh Guntur tidak pernah berpikiran hingga ke arah sana. Tadi memang Guntur sempat takut karena Rendra yang memilih menangani kasusnya David. Ternyata Rendra memiliki rencana lain. Oke, baiklah, aku pamit dulu ya. Kamu tenang aja. Insya Allah aku akan menangani sesuai apa yang kamu inginkan. Selebihnya, pasrahkan saja sama Tuhan. Semoga masalah ini cepat berlalu. Ucap Rendra lagi sambil menepuk bahu sang kawan, dan setelahnya ia pun berpamitan pergi karena sudah banyak kerjaan yang menumpuk di kantor advokatnya. Raya yang tengah membaringkan tubuhnya di atas sofa empuk di ruang keluarga sedikit tersentak saat ponsel kesayangannya itu berbunyi. Raya yang baru saja akan memasukkan keripik kentang kesukaannya ke dalam mulut itu pun mengurungkan niat dan kembali memasukkan keripik kentang itu ke dalam wadahnya kembali. Raya mengambil ponsel yang terus saja berdering di atas meja, tepat di depannya itu. Sekilas, Raya mengernyitkan dahi saat melihat sebuah nomor yang tidak bernama, dan tentu saja ia tidak mengenalinya. Nomor siapa nih? Enggak ada namanya. Rumah Raya
yang membuat Guntur juga Nania yang juga ikut bersantai bersama Raya menolehkan kepalanya ke arah Raya. "Kenapa gak diangkat, Ray?" tanya Nania. "Gak ada namanya, mah. Gak tahu siapa ini." "Angkat saja, mana tahu penting kan?" Baru saja Raya mau mengangkat teleponnya, tiba-tiba saja mati sudah. Raya pun kembali meletakkan ponsel itu ke atas meja. "Kok gak jadi?" tanya Guntur. "Sudah mati, Pak." "Biarlah, kalau memang penting, nanti kan nomor itu bunyi lagi." Baru saja Raya ingin kembali merebahkan tubuhnya, tiba-tiba saja ponsel itu kembali berdering. Raya pun akhirnya mengambil ponsel itu lagi dan segera mengangkatnya. Ya, belum sempat Raya menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja terdengar suara bariton yang membuatnya sedikit tersentak. "Kenapa gak diangkat? Apa kamu pikir klienku itu hanya kamu saja? Jangan buang-buang waktuku seperti ini. Dengan mengurus masalah remeh seperti ini saja, aku sudah membuang waktuku. Kalau bukan karena Om Rendra, sudah kutolak kasus seperti ini." Ketus suara di sebelah sana yang membuat Raya membuka dan menutup bibirnya, karena setiap ingin menjawab sudah lebih dulu didahului oleh si pemilik suara bariton itu. Raya kembali melihat ke layar ponsel itu, memastikan lagi, siapa tahu saja dia salah angkat. Akan tetapi, berkali-kali Raya melihat ke layar ponsel itu, Raya memang tidak mengerti dan tentu saja tidak kenal dengan si pemilik nomor asing. Kamu tuh siapa? Udah nomor gak ada namanya, giliran diangkat malah marah-marah, gak jelas. Kamu orang gila ya? Apa mau nipu ya kamu? Jangan coba-coba nipu aku ya, karena aku akan laporkan kamu sama polisi." Tentu saja suara dan ucapan Raya membuat Guntur dan Nania memandang Raya heran dan tentunya saling pandang. "Kamu itu gak sok?" Belum sempat orang yang misterius yang menelpon tadi selesai berucap, Raya sudah mematikan ponsel terlebih dahulu. Sembari membanting ponselnya ke atas sofa, Raya mengeluarkan nafas kesal. Dasar orang gila gak jelas," semut Raya. "Kenapa sih, Ray? Memangnya siapa yang telepon kok kamu marah-marah?" tanya Nania. "Aku juga gak tahu, mah. Baru juga mau diangkat. Masa ngomongnya katanya bukan cuma aku saja klien dia? Lah, memangnya dia siapa? Kenal juga enggak?" ucap Raya ketus. Guntur yang menyimak pembicaraan Raya dan Nania menjadi ingat jika Rendra pernah mengatakan ingin melimpahkan soal perceraian Raya terhadap David ke anak temannya. Mungkinkah anak temannya Rendra yang dimaksud adalah yang tadi menelpon Raya? "Raya, itu kayaknya anak temannya Om Rendra deh," ucap Guntur yang membuat Raya dan Nania menoleh ke arahnya. "Anak teman Om Rendra? Mau ngapain?" tanya Raya. Akhirnya Guntur menceritakan perihal obrolannya dengan Rendra, yang katanya Rendra ingin melimpahkan masalah perceraian Raya pada anak temannya. Raya dan Nania pun mengangguk-angguk kepala tanda mengerti. "Astaga, Pak, kenapa gak bilang dulu dari kemarin? Kalau memang benar itu pengacara rekomendasi Om Rendra, kan aku yang malu jadinya. Mana aku udah maki-maki dia lagi. Nyebelin." "Lah, kamu kenapa maki-maki dia segala? Kan salah kamu sendiri." Raya semakin mengerucutkan bibirnya karena kesal sama ucapan sang papa. Salah siapa? Orang baru mau ngucap halo, dia malah sudah nyerocos dan nyemprot Raya. Ya Raya kesel lah. Hahaha, kamu ini ada-ada aja. Ya udah, nanti kalau dia telepon kamu lagi, angkat saja dan minta maaf. Jawab Raya yang sedikit malas karena sudah terlanjur kesal.
Baru saja Raya ingin ke kamarnya, kembali telepon itu berdering. Bergegas Raya mengangkatnya setelah melihat nomor yang tadi menghubunginya kembali. Tak mau ia disemprot lagi seperti tadi, Raya pun segera menempelkan di telinga ponsel miliknya itu. Ya, halo? Kenapa dimatikan? Tak bisakah kamu punya sopan santun? Beginikah sikap asli seorang Naraya Okta, alias ayah-ayah wae? Ucap orang itu dari seberang sana, yang membuat Raya bungkam. Bagaimana tidak, jika orang asing itu menyebutkan nama ayah, yang notabene adalah panggilan khusus Raya dari seseorang di masa lalunya. Apakah kamu sudah selesai mengenang masa lalu? Kalau sudah, segera beritahu. Kalau belum, matikan saja dulu, karena waktuku tidaklah banyak. Lagi ucapan orang asing itu yang membuat Raya kembali bungkam dan kembali mengingat masa lalunya. Minggir, ada ayah-ayah wae mau lewat, ucap Raffi pada teman-teman sekumpulannya di kampus. Tentu saja hal itu membuat Raya melotot ke arah Raffi yang menurutnya sangat menyebalkan. Ayah adalah panggilan sayang masa kecil Raya Okta oleh kedua orang tuanya, juga keluarganya. Hanya saja setelah beranjak dewasa, Raya semakin tidak suka jika masih dipanggil ayah, karena menurutnya nama itu yang selalu menjadi bahan ledekan teman-temannya, seperti yang saat ini dilakukan oleh Raffi, si kakak kelas 2 tingkat di kampusnya, yang selalu membuat Raya kesal dan juga terkadang suka menjahili Raya hingga menangis. Sudah melamunnya tentang masa lalu? Kalau sudah, mari kita profesional kerja membahas perceraianmu. Tapi tentunya tidak lewat telepon. Kita ketemu besok di cafe Swimriwing jam 1 siang. Ingat, jangan telat, karena aku tidak suka jam karet. Utus orang asing yang baru diketahui jika dia ternyata Raffi pada Raya. Raya yang tadi sempat mengingat masa lalunya menjadi tersadar jika ponselnya masih tersambung dengan Raffi. Kamu Kak Raffi? Bukan, ini hantunya. Esok yang telat bareng 1 menit pun, utus Raffi, dan setelahnya kembali ia memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Raya kembali melihat layar ponselnya, dan ternyata beneran sudah mati. Raya bergegas berjalan menuju kamarnya. Sampainya di kamar, Raya merebahkan tubuhnya. Ingatannya kembali ke masa di mana ia berkuliah dulu. Raya dulu menempuh pendidikan di perguruan tinggi di jurusan ekonomi akuntansi. Begitupun dengan Raffi. Lebih tepatnya Raffindra Putra, seorang mahasiswa yang terkenal tampan, maco juga tajir. Tapi sayang, sikapnya sangat dingin juga cuek. Padahal begitu banyak gadis-gadis kampus yang menggilai sosok Raffi. Sikap Raffi yang dingin dan cenderung cuek itu membuat para gadis banyak yang tidak berani mendekatinya, meskipun dari mereka cukup mengagumi dan menggilai ketampanan Raffi. Namun, entah kenapa, hanya pada Raya, seorang Raffi mampu membuka mulutnya, hanya untuk sekedar mengejek dan menjahili Raya. Sampai-sampai terdengar gosip jika Raffi menyukai Raya. Dan hal itu tentu saja membuat Raya menjadi tidak disukai banyak anak-anak gadis kampus di masanya. Hanya beberapa saja yang mau berteman dengan Raya, yang memang masih memiliki otak waras. Jika tujuan mereka kuliah bukanlah untuk mengejar-ngejar cowok, melainkan mengejar cita-cita dan impian. Raffindra Putra, kuliah jurusan ekonomi akuntansi, tapi kenapa bisa sekarang jadi pengacara? Gumam Raya, yang pada akhirnya karena lelah berpikir membuat Raya memejamkan mata dan ia pun terlelap. Bersambung.